Shalom, apa kabar saudara? Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita ikutin ibadah, mari kita satukan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ikutin ibadah online pada hari ini. Bapak, kami mau siapkan hati kami yang paling subur, tanah hati kami yang paling subur untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Fu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Pakai dia Tuhan, urapi dia Tuhan. Pakai lidah bibirnya untuk menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi
Karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, kita sangat bersuka cita karena Tuhan kita begitu luar biasa saudara, amin. Dialah sumber kekuatan kita, pengharapan kita. Kita aman berjalan bersama dengan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, segenap jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, kami akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Tidak pernah ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, segenap jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, panggil nama Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya dengan Engkau Tuhan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita menerang langkah kami ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. Haleluya. Oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus Tuhan. Kalau Engkaulah sumber kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya memperoleh kekuatan Tuhan. Apapun menjadi masalah hidup kami, kami boleh atasi bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah Tuhan.
Tuhan, pengharapan kami. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari saudara sambil mengangkat kedua tanganmu katakan, mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan lagi, sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat saudara. Haleluya, kita sembah. Oh ya Allah. Sepanjang hari kami beri kemuliaan Tuhan, beri penghormatan kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian, mengagungkan Engkau Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan.
Kami rindu Tuhan, Kau lawat kami Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all my soul. I love you, worship. Mari saudara dengan segenap hati sembah. I worship you, Jesus. I worship you with all my heart, with all my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all my soul. I love you, I love you, Lord. Kami sembah Engkau. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all my soul. I love you, I love you, Lord. Sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all my soul. I love you, I love to worship you. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, jemaat GBI Wisma AKR yang saya kasihi di dalam Tuhan, dan setiap yang menyaksikan online ibadah GBI Wisma AKR. Saya bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Yang hari ini saya ajak kita renungkan, Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah berkata-kata, mencurahkan isi hati kami melalui pujian. Mencurahkan isi hati kami melalui doa kami. Kami berkata-kata kepada Tuhan. Dan saat ini, mari biarlah Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Berikan kami hati yang tunduk, taat, mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Pimpinlah kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yosua pasal 20 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka. Supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Saudaraku, di Indonesia kita kenal satu kalimat, tidak bersalah sebelum terbukti bersalah. Inilah prinsip pengadilan yang berlaku. Ketika kita membaca Yosua pasal 20 di perikop dari ayat 1 sampai ayat 9, saudaraku, di situ kita dapat sebuah kesimpulan bahwa Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel untuk menentukan kota-kota perlindungan sehingga siapapun yang secara tidak sengaja membunuh orang bisa melarikan diri ke sana. Mereka yang melarikan diri ke sana harus diam di kota itu sampai mereka menghadapi pengadilan di hadapan jemaat dan sampai kematian imam besar yang melayani saat itu. Nah, dikatakan bahwa orang-orang Israel diminta Tuhan untuk memisahkan Kedes, Shechem, Hebron, Bezer, Ramot, dan Golan. Itulah kesimpulan Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9. Saudara, mengapa saya katakan bahwa Tuhan ialah tempat perlindungan? Kita tahu bahwa berlakunya prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9 itu menunjukkan dan menyatakan ciri karakter Allah yang adil dan penuh kemurahan. Saudara, sehingga Tuhan bukan hanya mengatur batas-batas wilayah yang diduduki oleh mereka. Kita tahu bahwa dalam perjalanan kemenangan Yosua membawa bangsa Israel setelah berhasil masuk tanah Kanaan, Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham, di mana mereka akhirnya mendapat tanah pusaka. Dibagikanlah tanah itu untuk suku-suku yang ada. Tapi tidak berhenti di situ. Begitu mengejutkan bahwa setelah mereka mengalami proses mendapatkan dan menduduki tanah Kanaan, Tuhan mengatur sesuatu yang berbicara tentang keadilan dan kasih Tuhan. Dan itu adalah ciri karakter Allah. Jadi kalau kita bicara tentang integritas, integrity, kita tidak terlepas dari yang namanya karakter adil dan karakter kasih. Karena inilah
karakter Allah. Maka ketika Allah menyatakan, hai orang Israel, pisahkan Kades, Sikem, Hebron, Beser, Ramot, Golan. Nah, kenapa Tuhan minta pisahkan 6 kota ini? Ternyata Tuhan mau supaya orang-orang yang dengan tidak sengaja terjadinya pembunuhan, karena mereka mungkin sedang membela diri, mereka mungkin karena diserang, bisa karena ada banyak hal yang lain, maka kejadian seperti itu Tuhan menyatakan orang tersebut ada tempat untuk mereka melarikan diri. Dan itu disebut tempat-tempat, yaitu kota perlindungan. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena Tuhan menyatakan diri bahwa sebenarnya dari aturan tersebut yang dinyatakan, Tuhan menyatakan dan sedang mencurahkan bahwa anak-anaknya boleh mengenal bahwa dia Tuhan yang adil, bahwa dia Tuhan yang penuh kemurahan. Saudara, adil merupakan karakter Allah. Di dalam kebenaran terkandung keadilan. Itu sebabnya setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Allah seharusnya suka juga melakukan keadilan. Orang yang sudah dibenarkan harus melakukan keadilan. Harus menjadikan keadilan sebagai pertimbangan dalam tindakan atau perlakuan kepada sesama, termasuk kepada mereka yang bersalah sekalipun. Saudara, pernyataan karakter ilahi ini benar-benar berbeda dari seluruh suku bangsa yang di luar Israel. Saudara, ciri dari karakter Allah ini meruntuhkan semua kebanggaan-kebanggaan dari bangsa-bangsa sekitar Israel yang menyembah Allah. Ketika mereka mengenal aturan ini, perlakuan Allah ini untuk bangsa Israel, di situ nama Tuhan dimasyhurkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Maka umat Allah, umat Israel diminta melakukan hal ini. Sehingga mereka mempertontonkan dan mempertunjukkan akan karakter ilahi. Saudara, bangsa lain gak bisa ngomong apa-apa. Dengan bangsa Israel menjalankan aturan Allah ini, mereka sedang membungkam mulut-mulut yang belum mengakui Allah Israel. Demikian juga saya percaya bahwa ketika kita berkata tahun ini adalah tahun integritas, maka adil yang merupakan karakter Allah adalah adil juga di dalam kita menjalankan hidup ini. Kita sedang memancarkan karakter ilahi. Jadi gak bisa kita bilang kita anak Allah dan kita memanggil dia Bapa, tapi dia Bapa yang adil, kita bersikap gak adil. Pertanyaannya, anak siapa ini? Kalau anak Allah, adil. Itu karakter Allah. Saudara, di dalam kebenaran terkandung keadilan. Dan kita tahu kita sudah dibenarkan oleh Allah. Dan orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sudah ditebus, dia suka melakukan keadilan. Bukan ketidakadilan. Nah, saya mengajak saudara melihat bagaimana Mazmur banyak sekali muncul pernyataan tentang Tuhan ialah tempat perlindungan. Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, pernyataan pemazmur ini membuat kita melihat bahwa kita memiliki penolong dalam kesesakan. Dan terbukti bahwa Tuhan kita adalah perlindungan dan kekuatan bagi yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Mazmur, saya memasukkan bagaimana pernyataan-pernyataan yang ditulis begitu banyak ayat demi ayat yang ada tentang Tuhan ialah tempat perlindungan. Saudara, kalau kita melihat
tempat-tempat yang saya bacakan tadi, 6 tempat. Penunjukan tempat-tempat perlindungan itu jelas memperlihatkan kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel dalam menyediakan sebuah keadilan. Sehingga tertuduh tidak akan dibunuh sebelum menghadapi pengadilan. Nah, yang menariknya, ini berbicara tentang perlindungan yang akan datang melalui Yesus Kristus. So, kita tahu hari ini kita perjamuan kudus. Setelah firman Tuhan, saudara akan masuk bersama-sama dengan saya dalam undangan Tuhan, datang ke meja perjamuan Tuhan, bersekutu melalui perjamuan kudus. Saudara, apa yang kita dapat belajar dari perjamuan kudus? Kita tahu bahwa kita nggak layak. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan menurut ukuran dunia, harusnya kita mati. Kita binasa. Tetapi ketika kita mempelajari Yosua yang dikatakan Tuhan ialah tempat perlindungan, saya melihat bahwa ketika di surga dirancangkan oleh Allah, saudara, keputusan di dalam sidang ilahi untuk menyediakan kota-kota, 6 kota perlindungan, itu berbicara tentang perlindungan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Nah, ini makna yang harus kita tangkap. Saudara dan saya mendapat perlindungan di dalam darah Kristus. Saudara dan saya mendapat perlindungan melalui Yesus Kristus. Dan jelas, kita nggak bisa menebus diri kita. Ketika kota-kota perlindungan itu disediakan, itu gambaran dan pertanda yang nantinya akan datang perlindungan yang sempurna dan pertolongan tempat berlindung hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, Tuhan ialah tempat perlindungan. Saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, saudara, Tuhan menaruhkan di hati saya ketika menelusuri khususnya program pembacaan hebat, saudara. Saudara, waktu sampai kitab Yosua saya melihat betapa luar biasanya bahwa di bagian tersebut dinyatakan bahwa Tuhan ialah tempat perlindungan. So, saya melihat bahwa Tuhan kita menawarkan belas kasihan bagi orang yang bertobat, berlindung dari kutuk Taurat, dan keselamatan dari murka Allah. Nah, perlindungan dari kutuk Taurat kita tahu bahwa hanya bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan hanya bisa berlindung dalam Tuhan. Nah, 6 kota itu unik, saudara. Saya mempelajari bahwa dari 6 kota itu, 3 kotanya itu milik Lewi. So, kenapa ya? Dari begitu banyak suku, kenapa nggak satu suku, satu kota? Kenapa dari 6 kota, setengahnya 50% diambil dari kota Lewi? Saya melihat suku Lewi adalah suku yang mencerminkan karakter Allah dipakai untuk melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang kita tahu bahwa suku Lewi dipakai untuk melayani di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan mau melalui mereka lah menyatakan akan perlindungan, belas kasihan Tuhan, keadilan Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Maka saya percaya bahwa setiap kita yang dipakai untuk melayani Tuhan, kita tidak terluput seperti kaum Lewi untuk menyatakan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Saudara, ketika suku Lewi 3 kotanya diambil oleh Tuhan, keputusan Tuhan ini ada sebuah pengajaran, sebuah kebenaran yang berbicara bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan keadilan kemurahan di dunia ini. Saudara, Mazmur pasal 7 ayat 1. Kembali saya melihat di Mazmur banyak sekali menyatakan tentang Allah perlindungan. Di Mazmur 7 ayat 1 berkata, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku." Saudara, pemazmur mengalami bagaimana dikelilingi oleh maut. Bahkan hidupnya dinyatakan bersalah tanpa dia tahu apa yang dia perbuat salah. Hanya karena
lebih dipuji. Bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan beraksa-laksa. Daud harus mengalami dikejar, diusir dari istana. Dia gak pernah minta istana, dia diangkat, dia dibawa masuk ke istana. Tapi di istana berbalik dari kasih menjadi benci. Nah, orang yang sedemikian tentu tidak akan lepas dari tangan perlindungan Allah. Tuhan tahu Daud tidak bersalah. Dalam kemarahan kebencian Saul mengejar Daud sampai kepada rumah anaknya di Milka, mengejar Daud sampai ke tempat Samuel, mengejar Daud sampai mau membunuh Yonatan anak yang melindungi Daud, mengejar Daud sampai Daud harus berlari ke kota musuh, yaitu kotanya Goliat, dan dari situ harus lari ke gua Adulam. Itu pun dikejar dari celah gua yang lain menuju gua yang lain. Saudara, maka pemazmur menyatakan dengan sangat jelas, seolah-olah berkata, aku yang dikejar dan dikelilingi oleh maut, aku mengalami bahwa Allah yang adil, Allah yang penuh belas kasihan, tidak pernah melepaskan orang yang tidak bersalah kepada kemusnahan dan kebinasaan. Seolah-olah melalui Mazmur 7 ayat 1 Daud berkata bahwa Allah tempat berlindungku dan dialah yang menyelamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku dan yang melepaskan aku dari semua orang yang menginginkan nyawaku. Siapakah yang dimaksud oleh Daud? Yaitu hidupnya sendiri yang dikejar dan mau dibunuh. Maka Daud bisa mengungkapkan bahwa Allah ialah tempat perlindungan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berkata betapa sulitnya hidup kita, kita dikejar oleh masalah, kita dibuntutin terus, dimepetin terus oleh perkara demi perkara yang kita tidak mampu mengerti. Kita dicari, kita dipersalahkan oleh musuh-musuh yang kita bahkan gak pernah cari. Bahkan hari-hari ini kita dibawa tekanan yang begitu berat, pergumulan hidup yang sekarang ini kita rasakan bahwa maut itu seperti satu garis yang tipis antara hidup dan mati. Sekarang ini kita merasakan bahwa hidup itu begitu gampang turun ke liang kubur. Saudara, saya percaya bahwa kita bukan lari dan tidak bisa lari kepada perlindungan di dunia ini. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan yang ialah perlindungan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yosua pasal 20 ayat 9 berkata, saudara lihat di layar, khususnya dalam kalimat yang diberikan warna, supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh. Saudara, saya mencatat bahwa melalui ayat itu perlindungan diberikan dengan penuh kemurahan oleh Tuhan. Dan catat, bukan hanya bagi bangsa Israel. Ternyata saya melihat bahwa Tuhan menyediakan juga bagi orang asing. Saudara, saya melihat sebuah kebenaran dari bagian ini. Bahwa ini menunjukkan kepada hari di mana seluruh umat manusia akan diberikan pengampunan atas dosa melalui darah Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Siapapun yang datang di dalam nama anak domba Allah, siapapun dia yang datang kepada Yesus Kristus, maka di dalam firman Tuhan dinyatakan dia mendapat pengampunan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perlindungan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yosua pasal 20 ayat 1-9, baik kepada orang Israel dan orang asing, kita tidak berhenti belajar dari bagian itu di sana. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menyatakan ini semua pertanda menunjukkan pada hari di depan seluruh umat manusia akan diberikan pengampunan atas dosa. Bagaimana? Melalui darah Kristus Yesus. Saudaraku, kita orang yang bersalah. Kita orang yang berdosa. Nggak ada orang yang bisa benar dengan kebenarannya. Kita butuh Yesus Kristus. Karena itu siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dimanapun berada, dengar. Hanya Tuhan tempat perlindunganmu.
tempat perlindungan saya. Hanya datang kepada Tuhan, kita mendapat pengampunan atas seluruh pelanggaran kita dan dosa kita. Tuhan ialah tempat perlindungan. Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli atau ingin membalas dendam. Enggak, dia bukan seperti manusia. Tuhan tidak sama seperti manusia. Saudara, Tuhan hari ini menyambut semua orang yang memanggil dia. Yang memanggil, berseru, meminta pertolongannya. Tuhan menyatakan, aku tempat perlindunganmu. Bukankah dalam ibadah kita sering membaca Mazmur pasal 91. Saudara, kalau saudara menghafal Mazmur 91, sering membacanya. Ayat 9 dan 10 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Pertanyaan saya, maukah saudara, maukah Anda datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan hari ini? Hari ini, jangan tunggu esok. Sebab ketika firman Tuhan ini dinyatakan, saudara sedang mendapat kesempatan. Saudara sudah mendengar bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tidak mengenal masalah apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu. Tuhan lebih besar dari masa lalumu. Tuhan berkuasa menebus seluruh masa lalu kita. Yang Tuhan mau adalah engkau melihat tangannya yang sudah terulur di kayu salib. Ketika direntangkan, dipakukan, darahnya yang tercurah. Saudara, bukit Golgota yang kering dan panas, diterik panas ketika Yesus digantung. Angin di atas bukit Golgota membawa debu-debu yang berterbangan. Masuk kepada luka-luka cambuk yang ternganga dan terbuka. Darah yang mengalir. Mahkota duri yang tertancap di kepala. Darah yang mengalir turun, bahkan mengering di mata. Begitu perih. Debu-debu yang berterbangan masuk bahkan ke mata. Yesus tidak sanggup untuk menyingkirkan butiran-butiran debu yang masuk ke mata. Karena sedikit gerakan di kayu salib itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Saudara tidak bisa bergerak. Kaki yang dipaku, tangan yang dipaku. Sedikit gerakan saja itu membuat tulang-tulang seluruh badan sakitnya luar biasa. Digantung antara langit dan bumi. Dipertontonkan, dipermalukan. Dihinakan oleh manusia. Untuk siapa Yesus lakukan itu semua? Untuk menyatakan bahwa saudara ada tempat perlindungan. Tangan yang terbentang itu, yang telah mati untuk saudara saya, akhirnya bangkit dan berkata, jangan takut. Di dunia tidak ada tempat yang aman, tapi di dalam Yesus ada tempat yang paling aman. Di dunia tidak ada tempat perlindungan yang kekal, tapi di dalam Yesus ada tempat perlindungan yang kekal. Pertanyaan saya, kalau kita membaca Mazmur 91 ayat 9 sampai 10, Tuhan ialah tempat perlindunganku. Dengar saudara, pernyataan ayat ini yang begitu berkuasa. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara, kalau kau jadikan yang maha tinggi tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Maukah saudara, hari ini melalui perjamuan kudus kita tundukkan kepala dan berkata, terima kasih untuk pengorbananmu Yesus di atas kayu salib. Terima kasih untuk tanganmu yang terentang dan darahmu yang tercurah. Terima kasih untuk kematianmu. Terima kasih untuk kota perlindungan yang kekal yang telah dibangun oleh Allah, yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi hari ini kita tahu itu adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk saudara saya. Yuk, mari kita datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal dan satu-satunya.
untuk mati di atas kayu salib. Engkau membuka jalan bagi kami untuk menuju sebuah tempat perlindungan yang kami dapatkan kalau kami percaya kepada Yesus. Terima kasih bahwa hari ini kami boleh menemukan tempat berlindung yang pasti, yang kekal, yang tidak tergoncangkan, yang bukan fana, yang selama-lamanya bisa kami andalkan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui Yosua pasal 20 ayat 1 dan 9, Engkau membuka kami melihat bahwa rencana Allah di surga yang menyediakan kota perlindungan bagi orang yang tidak bersalah boleh melarikan diri ke sana, bahkan bagi orang asing. Hari ini Engkau bukakan bagi kami untuk mengerti bahwa itu adalah Yesus Kristus, tempat perlindungan kami yang sempurna dan yang kekal. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Goreskan firman ini di hati setiap anakmu, agar di dalam duka, di dalam keterhilangan, dalam pergumulan akan dosa, pergumulan dengan masa lalu kami, pergumulan dengan apapun yang kami hadapi, kami boleh menatap ke masa depan dan berlindung di bawah kepak sayap Tuhan, yaitu kota perlindungan kami yang teguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, dalam bulan ini di minggu kedua kita diundang oleh Tuhan semeja dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di bulan ini kembali Engkau membawa kami mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhitung. Setiap kali kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau, kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang terhilang Engkau cari, kami yang berdosa Kau ampuni. Tuhan, kamilah yang telah meninggalkan Engkau, tetapi Engkau mencari kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih. Terima kasih untuk tangan-Mu yang terulur menyambut kami. Terima kasih untuk hari demi hari yang Kau peliharakan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita bersama-sama sungguh-sungguh, saya mengajak saudara kembali mengambil waktu. Kita mengkoreksi diri, kita minta Tuhan selidiki hati kita. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Tuhan Yesus, kami butuh pengampunan-Mu. Kuduskan, sucikan kami, tahirkan kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh dilayakkan hari ini mengangkat roti dan cawan perjamuan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami yang jatuh Kau angkat. Kami yang berdosa Kau ampuni. Engkau tidak menghakimi kami, bahkan Kau menjadi kota perlindungan kami. Kau menyediakan pengampunan bagi kami. Tuhan,
Kalau hari-hari hidup kami belum berkenan kepadamu, ampuni kami. Kalau dalam kehidupan kami belum berkenan dan belum layak di hadapan Tuhan, layakkan kami. Kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Saudara, ambil roti saudara, angkat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita. Di setiap tempat, setiap rumah jangan ada yang diam. Katakan, dia Yesus yang baik. Sungguh engkau baik. Terpuji namamu. Engkau sungguh baik. Kemurahanmu lebih dari hidup. Saudara, mari naikkan syukurmu. Sembah dia. Sembah dia. Perjamuan kudus ada peringatan akan kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhanku. Kau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari katakan bersama-sama. Katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama
nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H: ikrar, 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias dan inovatif, 5. Rela berkorban. Mari saudara, kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menegur kami, yang boleh mengajar kami. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ini ya Bapa. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya firman-Mu ini boleh ada di tanah hati kami yang paling subur, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat buat banyak orang, buat orang-orang di sekeliling kami, dan semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Fu ya Tuhan. Terima kasih kalau hamba-Mu ini telah Kau utus menjadi berkat buat kami. Bapa, biarlah kasih karunia-Mu berlimpah atasnya. Berkati dia Tuhan. Dimanapun Kau utus, penyertaan-Mu sempurna atasnya. Dia boleh menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Berkati juga untuk keluarganya, untuk istrinya, Tessa beserta anak-anak mereka Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu, bahwa mereka lebih dalam lagi dalam menjadi berkat buat banyak orang. Kau berkati keluarga ini Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa dalam doa untuk para pemimpin kami, untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Terima kasih atas para pemimpin kami Tuhan. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus berlimpah atasnya. Kau taruh isi hati-Mu lebih lagi ya Tuhan atas mereka Tuhan. Untuk mereka boleh menaruh, boleh menuntun kami mengikuti visi yang daripada-Mu ya Bapa. Kau beri kesehatan, jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau berkati istri dan anak-anak mereka, mantu cucu, Kau berkati mereka Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Terima kasih juga buat gembala kami Pak Budianto Totong Tuhan. Dimanapun sekarang beliau berada, biar penyertaan Tuhan sempurna atasnya. Terima kasih kalau beliau boleh menjadi Bapak rohani kami, boleh menjaga, melindungi kami sebagai gembala kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau berkati untuk istrinya Cik Alien, ikat mereka dengan tali kasih-Mu, bahwa mereka lebih dalam lagi dengan Engkau ya Tuhan. Kau berkati Cik Alien, boleh menjadi ibu, menjadi tiang doa di dalam keluarga ya Bapak. Kau berkati juga anak-anak mereka Tuhan, mantu, cucu, keluarga besarnya Tuhan berkati. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Beri kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga berkati untuk Pak Michael Tuhan. Sebagai wakil gembala di tempat ini, kami mengucap syukur buat Pak Michael. Tuhan berkati juga untuk Cireni beserta anak-anak mereka. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu, bahwa mereka lebih lagi, dalam lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada di bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami memberkati Indonesia dengan shalom, shalom Indonesia. Ada damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati untuk Pak Presiden beserta wakilnya, beserta seluruh jajaran dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Allah berlimpah atas mereka, untuk mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Takut akan Tuhan ada dalam setiap hati mereka. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk para TNI, untuk Angkatan Laut, Darat dan Udara, serta kepolisian. Mereka bertugas untuk menjaga kesatuan bangsa kami Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Dan juga Bapa, sekarang banyak sekali ada bencana, ada COVID yang masih banyak di Indonesia. Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini, lepaskan bangsa kami dari krisis ekonomi juga ya Bapa. Kau berkati buat bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah buat bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mengucap syukur kalau kami boleh melayani, boleh menjadi pelayan-Mu di tempat ini. Biar Tuhan berkati kami dengan hikmat lebih dalam lagi, supaya kami boleh melayani dengan
hati yang bersukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih kalau kami boleh Kau dapat beri kesempatan untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan menerima berkat yang daripadamu, kami mau siapkan hati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita diberkati luar biasa melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya percaya kita semua diberkati hari ini dan saya yakin juga berkat-berkat ini akan menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Sebelum kita mengakhiri dari ibadah kita, mari kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memperluas daerahmu, di bawah pelindungan tangannya, malapetaka, sakit penyakit disingkirkan daripadamu. Oleh karena kasih sayang Tuhan, Ia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kekasih Kristus, bawalah, sertailah kuasa Tuhan selalu melindungi kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam segala persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan yang selalu menyertai kita. Sampai Maranatha nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan menyertai kita semua, haleluya, amin.